warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6 semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Oke, bertemu lagi dengan pelajaran tematik hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang perkembangbiakan. Bila kemarin kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, maka hari ini kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Nah, beda tidak ya perkembangbiakan hewan dan tumbuhan? Pastinya beda. Tapi ternyata ada yang sama loh perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Oke, yang pertama nih, yang sama perkembangbiakannya adalah dengan cara bertunas. Pernah kalian mendengar hewan yang berkembangbiaknya dengan bertunas? Belum pernah? Oke, yang berkembangbiaknya dengan cara bertunas adalah hidra. Apa itu hidra? Kalian bisa melihat gambarnya ya. Jadi hidra itu adalah hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertunas. Hewan tapi nampaknya mirip tumbuhan ya, padahal sebetulnya itu adalah hewan yang hidupnya di laut. Nah, proses perkembangbiakan dengan cara bertunas ini tidak melalui proses perkawinan. Jadi proses perkembangbiakannya sangat mudah, sangat sederhana, yaitu nanti dari tubuh hidranya itu akan muncul sedikit tunas. Kemudian tunasnya berkembang, dan setelah tunasnya berkembang, tunasnya akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Kemudian menjadi hewan yang baru. Selesailah perkembangbiakannya. Sangat sederhana. Itu ya yang pertama dengan cara bertunas. Kemudian yang kedua, ini yang pasti kalian sudah sangat paham, sudah sangat sering sekali melihatnya, adalah dengan cara bertelur. Ya, siapa yang suka makan telur ayam? Ya, jadi kalau kalian suka makan telur ayam, itu adalah salah satu contoh telur yang banyak hewan kemudian menghasilkan telur dalam perkembangbiakannya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan telur, dengan cara bertelur adalah kelompok burung, kelompok ikan, kelompok serangga, juga kelompok amfibi. Prosesnya, pada hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini dimulai dengan proses pembuahan. Pembuahan itu adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Dari manakah kedua sel itu? Nah, jadi sel sperma itu adanya pada tubuh hewan jantan, sedangkan sel telur adanya pada hewan betina. Nanti kedua sel tersebut akan bertemu saat terjadinya perkawinan. Setelah bertemu sel telur dan sel spermanya, maka akan terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka jadilah telur yang kemudian nanti dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Nah, pembuahan ini juga jenisnya ada dua. Ada pembuahan yang terjadinya di dalam tubuh induk betina, ada juga pembuahan yang terjadinya di luar tubuh induknya. Apa bedanya? Bedanya, bila yang terjadi di dalam tubuh, maka si sel sperma dan sel telur itu bertemunya di dalam tubuh hewan betina. Tapi yang terjadi di luar tubuh, maka sel telur dan sel spermanya bertemu di luar tubuh hewan betina. Nah, saat telur itu sudah keluar dari tubuh hewan betina, maka telur itu akan dierami. Pernahkah kalian melihat hewan sedang mengerami telur? Pernah ya? Contohnya ayam. Ayam itu akan mengerami telurnya selama kurang lebih sekitar 2 pekan, sampai nanti akhirnya telurnya itu menetas menjadi anak ayam. Nah, kira-kira yang mengerami telur ayam itu ayam jantan atau ayam betina ya? Pernahkah kalian memperhatikan itu? Iya betul, yang mengeraminya adalah ayam betina. Tapi ada loh beberapa hewan yang dieraminya oleh hewan jantannya, bukan oleh hewan betina. Apa ya contohnya? Contohnya adalah katak dan pinguin. Kalian pernah nonton film Happy Feet? Di situ diceritakan tentang bapak pinguin yang sedang mengerami telurnya. Kemudian telurnya ternyata terjatuh ya, karena si bapaknya itu tidak kuat mengeraminya. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa menyaksikan filmnya. Jadi ternyata ada ya hewan yang dieraminya oleh induk jantannya. Nah, kemudian ada juga beberapa hewan yang bahkan setelah telurnya menetas itu tidak dierami. Jadi dibiarkan begitu saja sampai nantinya kemudian menjadi
induk yang menjadi hewan yang baru. Contoh yang tidak dierami itu adalah telur kupu-kupu. Ya, dan contoh lainnya adalah telur ikan mas. Nah, beberapa hewan ini walaupun sama-sama bertelur, tapi periode bertelurnya sangat beragam. Kalau kalian memelihara ayam, kalian pasti tahu ayam itu sangat mudah dan cepat untuk bertelur. Jadi ketika ayam itu sudah bertelur, dalam beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian akan bisa bertelur lagi. Begitu terus, jadi siklusnya cepat. Berbeda dengan penyu. Penyu itu ketika hari ini dia bertelur, maka untuk menunggu bertelur berikutnya itu bisa sampai 2 hingga 8 tahun. Lama sekali ya. Dan ketika penyu bertelur itu, telur yang dihasilkan bisa sampai 100 butir telur dalam satu kali proses. Sangat banyak ya. Tapi ternyata dari 100 butir telur itu yang kemudian bisa menetas maksimal hanya bisa 10 telur saja yang kemudian bisa menjadi penyu baru. Dan yang ketiga, ada proses perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau istilahnya adalah vivipar. Nah, kalau melahirkan ini pun sudah sangat familiar ya, karena kita pun sebagai manusia berkembang biaknya adalah dengan cara melahirkan. Nah, kalau pada hewan bagaimana berkembang biak melahirkan ini? Ini terjadi pada kelompok hewan yang disebut hewan mamalia. Apa sih cirinya hewan mamalia? Cirinya itu salah satunya adalah memiliki kelenjar susu. Kemudian ciri lainnya sebagian besar mamalia itu memiliki daun telinga. Kira-kira hewan apa ya yang ada di sekitar kita yang termasuk dalam kelompok mamalia? Ya betul, kucing. Kalian pasti sering sekali melihat kucing di sekitar rumah kalian. Nah, hewan mamalia ini berkembang biaknya sama ya. Jadi hewan jantan memiliki sel sperma, kemudian hewan betinanya memiliki sel telur. Lalu keduanya melakukan perkawinan sampai sel telur dan sel sperma itu bertemu. Tapi telurnya tidak dikeluarkan dari tubuh betinanya. Makanya disebutnya melahirkan. Jadi hewan ini nanti setelah bertemu sel telur dan sel spermanya akan tumbuh di dalam tubuh hewan betina. Kemudian saat sudah siap untuk dilahirkan, maka akan dilahirkan oleh hewan betina. Dan yang dilahirkannya adalah langsung dalam bentuk hewan. Jadi hewan baru, individu baru, tidak dalam bentuk telur. Makanya disebutnya melahirkan. Cara perkembangbiakan pada hewan yang keempat adalah dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebutnya adalah ovovivipar. Apa ya ovovivipar ini? Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah ini? Sudah tadi ya. Nah, ovovivipar ini adalah gabungan dari cara yang kedua dan ketiga, yaitu cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Nah, bedanya ovovivipar ini adalah jadi proses perkembangbiakannya sperma pada hewan jantan dan sel telur pada hewan betina itu akan dibuahi, akan bertemu pada saat proses perkawinan. Lalu telurnya dimatangkan di dalam tubuh induk betinanya. Kemudian jika telur itu sudah matang, maka akan dikeluarkan dari tubuh induk betinanya. Dikeluarkannya dalam bentuk telur. Dan begitu telur itu dikeluarkan, telurnya langsung menetas menjadi individu yang baru. Sehingga begitu telurnya keluar, menetas menjadi individu baru, tidak ada waktu tunggu dari telur itu menjadi individu baru. Begitu dilahirkan, langsung menjadi individu baru. Nah, kelompok hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ovovivipar ini adalah kelompok reptil. Jadi bedanya dari ketiga cara perkembangbiakan hewan ini, bertelur, melahirkan, kemudian bertelur dan melahirkan, adalah pada pertumbuhan telurnya. Jadi kalau bertelur itu yang dikeluarkannya adalah telur, kemudian menunggu beberapa lama untuk menetas, ada proses pengeraman dulu. Kalau melahirkan yang dikeluarkannya adalah langsung individu yang baru. Kalau bertelur
dan melahirkan, yang dikeluarkannya adalah telur, tapi begitu telurnya keluar dari tubuh induk betina, telur itu langsung menetas menjadi individu yang baru. Semoga dapat dipahami perbedaan dari 4 cara perkembangbiakan pada hewan ini, dan silahkan kalian cari contoh-contoh hewan yang tadi ya berkembang biak dengan cara bertelur, dengan cara melahirkan, begitupun dengan cara bertelur dan melahirkan. Selamat mengerjakan tugas yang ada, selamat mengerjakan latihan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.